dalam materi IPA kelas 7 semester 1, materi bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan khusus bermain dengan klasifikasi dikotom. Anak-anak, kita akan mencari tahu bagaimana cara para ilmuwan mengklasifikasikan beberapa makhluk hidup yang ada di lingkungan kita menjadi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, ada yang kelompok Pisces atau ikan, ada yang kelompok Aves atau unggas, dan sebagainya. Untuk materi kali ini yang kita perlukan hanya kertas origami berwarna-warni yang kita bentuk menjadi beberapa bentuk seperti yang ada di papan ini. Jadi ada yang segi 4, ada yang segi 3 dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, masing-masing kertas ini akan kita beri nama, misalnya seperti ini. Ada yang diberi nama X, kemudian beta, ada Y, ada alfa, dan seterusnya. Kita anggap bahwa kertas-kertas ini adalah kumpulan dari makhluk hidup. Kita akan klasifikasikan. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan klasifikasi dikotom. Cara yang pertama adalah kita kumpulkan dulu beberapa hewan-hewan ini atau makhluk hidup ini ke dalam satu bagan seperti ini. Jadi berisi W, X, Y, Z, alfa, beta, gamma, dan rho. Ya, ini adalah semua. Nah, dari semua kumpulan hewan ini atau makhluk hidup ini akan kita bagi menjadi dua karena dikotom. Kita selalu membagi menjadi dua dengan masing-masing memiliki sifat yang berlawanan. Nah, misalnya kita akan bagi menjadi dua berdasarkan, kita bebas memilihnya berdasarkan apa. Misalnya kali ini kita memilih berdasarkan bentuknya, ya, harus menjadi dua kelompok yang saling berlawanan. Nah, kita temukan sekarang. Coba sekarang kalau berdasarkan bentuknya, bentuk apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ada bentuk segitiga dan ada yang berbentuk segi 4. Nah, masing-masing ini akan kita beri identitas dulu. Dia adalah bagian yang pertama, pembagi yang pertama, yaitu kita beri angka 1. Di sini juga angka 1. Supaya berbeda, maka kita beri indeks di sini. Ini 1A, yang ini 1B. Yang 1A itu bentuknya segitiga, sedangkan yang 1B bentuknya segi 4. Coba sekarang kita kumpulkan. Yang anggota dari 1A, segitiga. Kita lihat di sana, ada apa saja yang segitiga? Kita tuliskan di sini. Ada beta, kemudian ada Y, kemudian ada rho, dan ada W. Sedangkan yang segi 4 di sini ada X, kemudian ada alfa, ada gamma, dan ada Z. Selanjutnya adalah kita pindahkan kertas-kertas ini tadi ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Oke, kita sudah mengklasifikasikan makhluk hidup yang tadi sekumpulan itu menjadi dua kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok ini akan kita bagi lagi sekarang. Sama pembagiannya harus dua karena dikotom. Masing-masing sifatnya harus berlawanan, ya. Sekarang kita coba yang atas, yang segitiga ini kita bagi dua. Nah, karena ini pembagian yang kedua, di sini kita beri indeks 2. Ini juga 2. Seperti yang tadi, ini adalah 2A, yang ini 2B. Nah, sekarang coba yang 2A. Segitiga di sini ini ada 4 buah segitiga, akan kita bagi menjadi 2 berdasarkan perbedaannya. Salah satu yang membedakan mereka adalah bagus, ya, dia adalah warnanya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalnya ini adalah kuning. Berarti kebalikan dari kuning untuk kelompok itu adalah
biru. Ini berdasarkan warnanya. Coba yang kuning akan kita masukkan di sini. Yang kuning salah satunya adalah beta, anggotanya adalah beta dan juga rho. Nah, mereka kuning. Sedangkan yang biru anggotanya adalah Y dan W. Nah, ini anggotanya. Sudah kita kelompokkan. Kita beri tanda lingkaran seperti ini biar lebih jelas. Begitu juga dengan yang bawah. Kita bagi dua lagi. Karena ini tadi pembagian yang kedua, maka sekarang adalah pembagian yang ketiga. Ini 3A, yang ini 3B. Kita bagi berdasarkan warnanya sama dengan yang tadi. Jadi di sini ada kuning, yang ini biru. Anggota dari 3A adalah ini ya, beta, sama yang ini alfa. Sedangkan anggota dari 3B yaitu biru, anggotanya adalah X dan Z. Nah, ini pembagian kita yang selanjutnya. Masing-masing dari ini masih bisa kita bagi lagi untuk mempermudah. Kita pindah ini tempatnya. Nah, sekarang masing-masing kelompok ini masih bisa kita bagi lagi. Karena kalau kita lihat anggotanya, nah ini masih ada pembedanya ini. Antara beta dengan rho berbeda, antara Y dengan W berbeda. Kita akan klasifikasikan lagi sekarang. Nah, kita tulis seperti tadi, ini tadi pembagian yang ketiga, maka selanjutnya adalah pembagian yang keempat. Ini 4A, yang ini 4B. 4A dan 4B kita bedakan berdasarkan apanya kalau seperti ini? Warnanya sudah sama, bentuknya sama, maka yang berbeda adalah ukurannya. Ini berdasarkan ukuran kecil, yang ini ukurannya besar. Ukuran kecil anggotanya adalah yang rho, kemudian yang ukuran besar anggotanya beta. Nah, kita bahas seperti ini. Selanjutnya yang 2B juga sama, kita akan buat juga. Setelah kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok seperti ini, agar lebih mudah, maka kertas-kertas ini kita pindah. Ya, di sini ada ukuran kecil, segitiga kuning ukuran kecil, maka anggotanya adalah rho. Kita tempel rho di sini. Kemudian ini ukuran besar, anggotanya beta. Dan ini ukuran besar, anggotanya Y, W, dan seterusnya. Nah, karena di sini anggotanya sudah satu-satu, maka bagian diagram dikotom kita sudah selesai. Tinggal kita ubah menjadi kunci determinasi atau kunci dikotom. Nah, kunci dikotom yang bisa kita buat adalah misalnya seperti ini. 1A. Kita lihat sekarang mulai dari awal. 1A. Ya, 1A itu adalah segitiga. Ya, langsung di sini kita lihat 1A segitiga. Sedangkan yang 1B segi 4. Jika dia berbentuk segitiga dari 1A ini, maka kita harus lanjut menuju ke yang nomor 2. Ya, nomor 2. Ini akan kita lanjutkan, dia lanjut ke nomor 2. Tapi kalau dia berbentuk segi 4 di 1B ini, maka lanjutnya bukan ke nomor 2. Tapi ke nomor 3. Ya, ini kita buat lanjutnya adalah nomor 3. Nah, sekarang kita lihat lanjutkan yang nomor 2. 2A sekarang. Kita lihat. 2A itu pembedanya adalah kuning. Di 2A kita tulis di sini adalah kuning. Sedangkan yang 2B adalah biru. Ini B, biru. Jika dia kuning di 2A ini, maka dia harus lanjut menuju ke nomor 4, ya. Nomor 4. Tapi kalau
dia 2B atau biru, maka lanjutannya bukan ke nomor 4, tapi ke nomor 5. Begitu seterusnya, kita tuliskan 3A, 3B. Selanjutnya, Nana, kita akan masukkan di sini ya. 1A segitiga, lanjut ke nomor 2, dan seterusnya. 4A kecil, kita lihat 4A ukuran kecil, anggotanya adalah row. Langsung terlihat dia row. Kemudian 4B besar, anggotanya adalah beta. 5A besar, anggotanya adalah Y. 5B kecil, anggotanya adalah W. 6A besar, alfa. 6B kecil, beta. Oh, maaf gamma. Kemudian 7A besar, anggotanya X. 7B kecil, anggotanya Z. Nah, ini adalah kunci determinasi kita yang kita dapatkan dari diagram dikotom. Dari kunci ini kita bisa melihat kunci determinasi dari, misalnya saya pilih di sini salah satu, yaitu makhluk hidup ini yang disimbolkan dengan segitiga Y. Nah, kalau kita diminta mencari kunci determinasi dari Y, maka kita harus lihat dulu yang pertama. Lihat pembagian 1A dan 1B. Kalau Y, maka dia masuk di 1A atau 1B? Nah, 1A ya, karena dia berbentuk segitiga. Maka kita bisa lihat kunci determinasi, kita bisa buat ya. Kunci determinasi dari Y adalah 1A. Nah, kita lihat 1A. Habis dari 1A, kita lanjut ke nomor 2 nih. Nomor 2 sekarang. Nah, kita lihat di sini nomor 2A itu kuning, nomor 2B biru. Nah, ini masuk di yang 2A apa 2B nih? Masuk di 2B karena dia memiliki sifat biru, berarti 2B. Kita tuliskan di sini 2B. Nah, dari 2B kita diminta lanjut ke nomor 5. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 5 dulu kalau gitu. Kita lewati nih 3 dan 4 karena diminta kita ke nomor 5. Langsung ke nomor 5. Ini 5A besar sedangkan 5B kecil. Nah, karena ini adalah segitiga yang lebih besar, maka kita pilihnya yang besar, yaitu yang 5A. Kita tulis di sini 5A. Kita lihat setelah dari 5A, nah kita langsung terlihat nih bahwa 5A dia makhluk hidupnya adalah namanya Y. Maka kunci determinasi dari Y adalah ini anak-anak, 1A, 2B, 5A. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan kalian buat kunci determinasi untuk kertas-kertas yang lain ya. Ada rho, ada beta, W, alfa, gamma, X, dan Z. Selamat belajar dan bekerja. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.